warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Sofyan. Saya mahasiswa PPG angkatan 2019. Kali ini saya akan mencoba membuat video guna memenuhi tugas dari modul terakhir, modul Engine Management System, di mana dalam tugas tersebut diharuskan untuk menjelaskan komponen-komponen Engine Management System serta menggunakan scan tools mendiagnosa kerusakan dari Engine Management System. Oke, seperti kita ketahui, Engine Management System itu dibagi ke dalam 3 komponen utama. Yang pertama adalah sensor, yang kedua kontrol, yang ketiga aktuator. Sensor di sini berfungsi untuk membaca kondisi dari mesin itu sendiri. Nah, yang kedua kontrol itu berupa ECU ya. Itu berfungsi untuk mengolah data ya, mengatur, memerintahkan aktuator untuk bekerja. Nah, ini berdasarkan tentunya laporan dari masing-masing sensor. Selanjutnya aktuator, itu adalah komponen-komponen yang bertugas untuk melakukan usaha berdasarkan perintah dari ECU. Intinya cara kerja dari EMS itu sama seperti tubuh kita ya. Jadi ada panca indera bisa dianalogkan dengan sensor, otak itu bisa dianalogkan dengan ECU ya, dan anggota gerak itu sebagai aktuatornya. Nah, contoh ya, misal tangan kita terkena panas ya, maka sensor ini atau kulit ini akan memberikan laporan ya melalui saraf ke otak kita. Nah, sama ini juga, misal ya, ketika kondisi air pendingin panas, maka sensor water temperature sensor yang di belakang ini akan memberikan laporan ke ECU ya, bahwa air di dalam mesin ini sudah panas gitu. Nah, selanjutnya ya, dari ECU memerintahkan kipas untuk berputar. Kalau misalnya di tubuh kita panas ya, terasa panas kulit memberikan laporan ke otak akan memberikan perintah pertama mungkin ke mata ya, untuk melihat apa yang terjadi sehingga terasa panas. Nah, selanjutnya mungkin kalau misalnya ada apa-apa atau misalnya ada api, tangan bisa melakukan usaha ya. Ini sebagai aktuator tangan, yaitu ya analognya. Nah, saya akan mencoba menjelaskan per bagian komponen. Yang pertama sensor dulu ya. Yang pertama yang di depan adalah intake air temperature sensor. Sensor ini berfungsi untuk membaca udara atau suhu udara yang masuk ke sini. Nah, nanti fungsi untuk apa? Nah, panas atau dinginnya temperatur udara akan mempengaruhi dari campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam injektor ya. Selanjutnya ada yang namanya TPS di sini, Total Position Sensor. Total Position Sensor. Nah, ini berfungsi untuk membaca seberapa besar pembukaan dari katup gas yang ini. Ya, ini Total Position Sensor. Nah, selanjutnya ada oksigen sensor, O2 sensor ya. Ini berfungsi untuk membaca kadar oksigen dari gas hasil pembakaran. Jadi kalau misalnya gas hasil pembakarannya oksigennya sedikit ya, berarti itu menunjukkan bahwa pembakaran dalam mesin ini campurannya adalah campuran kaya. Ya, begitu sebaliknya. Ketika kadar oksigennya banyak, berarti di dalam mesin ini terjadi proses pembakaran dengan campuran bahan bakar udara, itu campurannya adalah kurus. Nah, ini oksigen sensor. Oke. Ini yang sudah dijelaskan sama saya tadi ya. Di belakang ada water temperature sensor. Itu fungsinya untuk membaca ya suhu air di dalam mesin sini ya, sistem pendingin. Oke. Selanjutnya di sini ada CKP yang di bawah ini. CKP ya. Crank Position Sensor. Ini berfungsi untuk membaca putaran poros engkol. Nah, ini finalnya itu untuk menentukan
pengapian ya. Busi berapa untuk membersihkan bunga api ya, ini dari CKP. Oke. Nah, selanjutnya satu lagi di sini ada CMP, Cam Position Sensor. Dia untuk membaca putaran dari camshaft ya. Nah, ini CMP ini berfungsi untuk memberikan perintah pada injektor ya, injektor nomor berapa ya, silinder berapa itu harus menyemprotkan bahan bakar. Oke, itu adalah sensor-sensor. Selanjutnya ECU ya. ECU berada di posisi sebelah kiri di bawah dashboard ya. Ini posisinya ada sebelah kiri di sini. Ini ECU ya. Oke, bawa ECU. Oke, lanjut ya. Sesudah sensor, kontrol atau ECU ya, ini adalah aktuator. Nah, aktuator ini seperti tadi saya bilang komponen yang diberi perintah oleh ECU ya, berdasarkan laporan dari sensor-sensor. Ini yang pertama VTI ya. Nah, VTI ini itu mengontrol perubahan sudut dari camshaft ya, untuk menyesuaikan sudut. Nah, ini bekerja berdasarkan tekanan oli ya. Lanjut aktuator. Nih, katup PSP atau F-hub. Fungsinya itu untuk membuka saluran dari saluran karukal kanister dari tangki ke mesin. Jadi di dalam tangki itu kan pasti ada uap bensin. Nah, uap bensin itu digunakan untuk proses pembakaran melalui ini. Ya. Lanjut ke ini adalah vakum sensor. Jadi ketika mesin bekerja tentunya akan terjadi kevakuman ya. Ini untuk membaca kevakuman mesin. Nah, busi sebenarnya yang ini ya, coil ini adalah termasuk ke komponen aktuator ya. Coil sini. Terus kipas fan juga termasuk coil. Terus pompa bensin itu termasuk aktuator ya. Oke, itu. Dilanjut untuk penggunaan scan tools ya. Nah, penggunaan scan tools dalam hal ini saya memakai Lons X31X ya, tipe Bluetooth ini ya. Nah, cara pemasangannya atau langkah pertama ya, pastikan pengaman tadi sudah terpasang, terus pastikan juga sudah off kunci kontaknya ya. Kita pasangkan konektor DLC ini ke konektor seperti ini sampai bunyi suara klik ya. Lanjut kita masuk ke program ini. Nah, langkah pertama kita pilih dulu ya area. Sebentar saya buka dulu karena agak susah untuk klik. Oke, ini karena kita ada di Asia, kita pilih Asia. Karena merek ini merek Toyota ya, kita pilih Toyota. Oke, kita tunggu koneksi dari alat dari Android ini ke Bluetooth. Nah, setelah itu ada penyajian seperti ini, ada 16 pin, 17 pin dan sebagainya ya. Nah, kita pilih karena ini termasuk 16 pin, kita pilih 16 pin. Tapi kalau misalnya alat ini baru, kita harus setting area dulu ya. Ada Jepang, terus North Amerika, Eropa dan other. Berarti kita pilih Eropa dan other. Oke. Setelah itu masuk ke Toyota 16 pin DLC. Kita tunggu prosesnya sampai 100%. Tentunya kita on-kan dulu ya. Sudah connect ini, nyalakan ini, terus kita on-kan. Kita tunggu sampai 100%.
Oke, ini sudah terkoneksi ya. Ini ada pilihan automatically search atau manually search ya. Nah, kalau misalnya automatically search mah itu pilihan, kalau misalnya sudah menggunakan ini ada historinya itu masuk di automatically. Tapi saya pilih manual select ya. Oke. Nah, ini ada kode-kode mesin ya. Karena ini Avanza ya. Yang ini kita cari program Avanza di scan tool ini. Nah, ini as of 2014 ya, up to 2014. Berarti kita pilih yang ini dulu ya, Avanza ya, udah betul. Sini nomornya 4. Oke. Nah, ini ada quick test, system scan, system selection ya. Nah, ini masuk ke quick test. Tunggu, nah ya, progress. Nah, ini oke, nah ini sudah ada laporannya bahwa di ECM atau EMS ini ada 2 masalah yang muncul ya, ada 2 masalah yang muncul. Kita klik dulu. Oke, nah ini ada item untuk pemilihannya. Yang pertama read foul code. Nah, read foul code ini berarti kita membaca kerusakan. Yang kedua clear foul memory, jadi membaca laporan dari kerusakan. Read data stream itu membaca kondisi dari masing-masing sensor ya. Kita bisa melihat nanti total position sensor, pembukaannya berapa derajat dan sebagainya ya. Actuation test berarti kan kita bisa di sini bisa mengaktifkan misal contoh rotak, bisa mengaktifkan fan dan sebagainya. Nah, ini read freeze frame itu untuk freeze data ya. OU reset special function. Nah, langsung saja karena tadi ada 2 kerusakan, kita coba cari kerusakannya atau coba memunculkan kerusakan. Nah, ini ada 2 ya. P0105 itu manifold absolute pressure barometric ya, pressure circuit ya. Manifold absolute berarti ini adalah kerusakan adalah map sensor ya. Yang kedua O2 sensor heater circuit bank. Oke, berarti ini O2 sensor. Oke. Nah, sebelum pemeriksaan alat atau sensor, ada baiknya sebelum ke sana kita coba clear full memory dulu. Karena apa? Karena ditakutkan data ini belum dihapus setelah servis bengkel sebelumnya. Oke, kita coba dulu. Nah, no ditisek ya, berarti kan itu kemungkinan yang tadi keluar itu habis diservis ya, habis dicabut ya, habis diperbaiki atau yang lainnya lah ya. Intinya sensor tersebut atau konektor tersebut sudah dilepas, makanya tadi keluar data. Setelah dihapus itu sudah tidak ada. Oke, nah, ini sudah tidak ada kerusakan. Oke, sebelum kita tugas yang kedua memberikan masalah atau problem ya. Untuk memastikan bahwa ini sudah terkoneksi dengan sistem kendaraan, kita bisa masuk ke ini read data stream. Oke. Nah, ini ada beberapa item ya. Kita pilih salah satu item, saya pilih throttle ya, manual. Coba. Nah, ini throttle position sensor, jadi katup gas. Oke, confirm. Nah, ini ya 0,39. Posisi ini belum diinjak ya, sudutnya sudah menunjukkan 0,39% pembukaan ya. Nah, seperti saya bilang, untuk memastikan ini terkoneksi dengan sistem kendaraan, EMS di kendaraan, kita coba ini tekan. Ya, ketika saya tekan full, ini full 100% ya, berubah ya. Jelas ya, berarti
berarti alat ini sudah terkoneksi dengan tepat ke kendaraan. Ditakutkan ya ada beberapa masalah, jadi ada mode demo ya, sebenarnya tidak terkoneksi cuma karena demo ya, jadi sepertinya terkoneksi. Nah, ini cara yang menurut saya tepat untuk memeriksa apakah alat ini connect dengan sistem di kendaraan apa tidak gitu. Oke. Tugas yang terakhir mungkin saya akan mencoba menyalakan dulu kendaraan ya. Saya matikan. Saya coba cabut salah satu sensor. Oke. Saya coba cabut oksigen sensor ya. Ini saya sudah cabut. Nah, selanjutnya berarti kan secara logika ketika kita memeriksa dengan menggunakan scan tools berarti harus ada satu kerusakan. Kita coba nyalakan dulu. Nah, bisa terlihat ya, cek engine-nya itu hidup, lampu cek engine-nya tomil ya, berarti itu menunjukkan bahwa ada salah satu komponen EMS yang bermasalah ya. Oke. Perhatikan. Oke, kembali. Ini kita coba read full data ya. Oke. Nah, untuk membaca kerusakan kita coba di read full data ya. Ini read full code ya. Nah, ini ada dua ya. Ada O2 sensor ya dengan kode yang sama ya. O2 sensor, heater, Kisquit bank 1 sensor. Nah, ini current-nya berarti yang sekarang. Historinya itu yang tadi ya. Yang sudah yang terdahulu, kerusakan yang terdahulu. Jadi ada dua penyajian di sini. Ada yang sekarang current dan ada yang kemarin. Oke. Nah, setelah seperti ini kita off-kan dulu ya. Nah, kita seperti ini. Ini sudah ya. Nah, setelah itu kita kembali ke alat scan tools. Kita on kan. Kembali ya, kita clear full memory ya. Jadi hapus memori karena kita tadi sudah memasang kembali konektornya ya. Kita hapus. Yes. Oke, kita coba baca kembali. Oke, ini sudah tidak terdeteksi, artinya kerusakan sudah diperbaiki. Oke. Nah, kita pastikan lampu cek engine-nya ketika mesin dinyalakan akan mati. Oke. Tuh. Oke. Kita keluarkan dulu programnya. Oke, mungkin itu penjelasan dari tugas saya ya mengenai engine management system dan cara penggunaan scan tools ya. Seperti saya bilang, scan tools saya menggunakan launch 431 tipe Bluetooth ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan atau kekurangan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.